Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daniarsya. Saya di sini seperti biasa akan kembali membuat video learning journal. Kali ini part 14, mata kuliah penulisan berita dan artikel. Di pertemuan di hari Selasa di tanggal 3 Juni 2025, kali ini giliran kelompok 4 yang mempresentasikan makalahnya. Judul makalah dari kelompok 4 yaitu pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel, inovasi bahasa di era digital. Makalah kelompok 4 itu membahas ada 3 pembahasan. Itu yang pertama, konsep dan karakteristik creative writing dalam non-fiksi. Yang kedua, penerapan creative writing dalam penulisan berita dan artikel di media digital. Yang ketiga, pengaruh pendekatan creative writing terhadap kualitas, daya tarik, dan efektivitas komunikasi dalam penulisan berita dan artikel. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dan karakteristik creative writing dalam non-fiksi. Ibarat pohon, creative writing atau tulisan fiksi adalah sebuah pohon yang banyak cabang dan rantingnya. Creative writing bukanlah tulisan biasa, melainkan tulisan yang luar biasa. Creative writing dapat menimbulkan daya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis membacanya. Imajinasi mampu mengusik, membuai, merangsang, melambungkan, menerbangkan, serta menghanyutkan, bahkan bisa jadi mengaduk-aduk perasaan pembacanya. Menurut kritikus sastra Barbara Loxberry dalam bukunya The Art of Fact, menyarankan 4 karakteristik konstitutif dari genre tersebut. Yang pertama, subjek yang dapat didokumentasikan, dipilih dari dunia nyata, bukan diciptakan dari pemikiran penulis. Dengan ini berarti bahwa topik dan peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut dapat diverifikasi keberadaannya di dunia nyata. Yang kedua, penelitian menyeluruh yang menurutnya memungkinkan penulis menciptakan perspektif baru tentang subjek mereka dan juga memungkinkan penulis untuk membangun kredibilitas narasi mereka melalui referensi yang dapat diverifikasi dalam teks mereka. Yang ketiga, penting dalam mendefinisikan genre. Genre adalah adegan yang menekankan pentingnya mendeskripsikan dan menghidupkan kembali konteks peristiwa yang kontras dengan gaya jurnalistik khas reportase objektif. Yang keempat, tulisan yang bagus. Gaya prosa sastra, materi pokok yang dapat diverifikasi dan penelitian yang mendalam, menjamin sisi non-fiksi dan non-fiksi sastra. Bentuk dan struktur naratif mengungkapkan seni penulis, dan akhirnya bahasanya halus, mengungkapkan bahwa tujuannya selama ini adalah sastra. Karakteristik penulisan jurnalistik konvensional. Jurnalistik konvensional adalah jurnalistik yang menggunakan media cetak maupun media elektronik seperti radio dan televisi. Terlepas dari berbagai definisi, jurnalisme ini masih berpedoman pada prinsip 5W+1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Jurnalisme konvensional bertujuan agar informasi dari media dapat dimengerti dan dipahami oleh khalayak luas secepat mungkin. Perbandingan antara creative writing dan penulisan jurnalistik konvensional. Yang pertama dari tujuan. Penulisan kreatif bertujuan untuk menghibur, menginspirasi, atau menyampaikan pesan emosional, sedangkan jurnalistik konvensional bertujuan untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman tentang peristiwa atau isu tertentu. Yang kedua, dari pendekatan. Penulisan kreatif menggunakan pendekatan subjektif dengan ruang lingkup yang luas untuk imajinasi, sedangkan jurnalistik konvensional menggunakan pendekatan objektif dengan fokus pada fakta yang dapat diverifikasi. Yang ketiga, dari gaya penulisan.
Penulisan kreatif menggunakan bahasa yang lebih bebas dan ekspresif, sedangkan jurnalistik konvensional menggunakan bahasa yang lebih sederhana, jelas, dan objektif. Yang keempat, dari segi penulisan. Penulisan kreatif dapat menggunakan unsur fiksi atau non-fiksi, tergantung pada jenis karya. Jurnalistik berfokus pada fakta dan laporan peristiwa nyata. Yang kelima, dari struktur. Penulisan kreatif memiliki struktur yang lebih fleksibel, sedangkan jurnalistik konvensional menggunakan struktur yang teratur, seperti piramida terbalik, untuk menyampaikan informasi secara mendalam. Pembahasan yang kedua, penerapan creative writing dalam penulisan berita dan artikel di media digital. Creative writing dalam media digital bukan sekedar menulis dengan indah, melainkan strategi naratif yang digunakan untuk menyampaikan fakta dan informasi secara menarik, emosional, dan komunikatif, dengan tetap memegang prinsip jurnalistik seperti akurasi, kebenaran, dan keadilan. Creative writing dalam penulisan berita dan artikel berfungsi untuk membuat konten lebih menarik, engaging, dan mudah dipahami oleh audiens. Teknik creative writing dalam penulisan berita dan artikel digital. Yang pertama, itu ada storytelling naratif. Yang kedua, leads yang memikat. Yang ketiga, dialog dan kutipan. Yang keempat, deskripsi yang vivid. Yang kelima, struktur piramida terbalik. Pendekatan creative writing dari aspek gaya bahasa. Pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel di media digital menekankan penggunaan bahasa yang naratif, imajinatif, dan komunikatif untuk menarik perhatian serta membangun keterlibatan emosional pembaca. Berbeda dengan gaya jurnalistik konvensional yang cenderung formal dan tegas. Struktur naratif dalam penulisan berita dan artikel di media digital. Dalam creative writing, struktur naratif digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan menggugah emosi pembaca. Naning Pranoto menekankan pentingnya membangun narasi yang kuat untuk menciptakan tulisan yang hidup dan berkesan. Adapun strukturnya yaitu yang pertama, judul. Yang kedua, leads yang menarik. Yang ketiga, pengembangan cerita atau body dengan alur yang jelas. Yang keempat, klimaks yang mengesankan. Yang kelima, penutup yang memuaskan. Pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh pendekatan creative writing terhadap kualitas, daya tarik, dan efektivitas komunikasi dalam penulisan berita dan artikel. Peningkatan kualitas tulisan. Pendekatan creative writing tidak hanya memperkaya struktur narasi, tetapi juga membantu membentuk tulisan yang lebih tajam, bernas, dan koheren secara logis. Dalam konteks jurnalistik dan ilmiah, kualitas tulisan tidak sekedar diukur dari kelengkapan data, tetapi juga dari kemampuan menyampaikan ide secara menarik, terstruktur, dan memikat pembaca sejak paragraf pembuka. Peningkatan daya tarik tulisan. Salah satu keunggulan utama pendekatan creative writing adalah kemampuannya dalam meningkatkan daya tarik tulisan, baik dalam berita maupun artikel di media digital. Daya tarik dalam konteks ini bukan hanya berarti tulisan menjadi indah atau puitis, melainkan bagaimana sebuah tulisan mampu menarik perhatian, membangun emosi, dan mempertahankan keterlibatan pembaca hingga akhir tulisan. Pendekatan ini menekankan penggunaan storytelling naratif, pemilihan lead yang menggugah, serta gaya bahasa figuratif yang mampu menghubungkan hubungan emosional antara teks dan pembaca. Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi dalam konteks penulisan berita dan artikel berarti sejauh mana pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami dengan tepat, diterima dengan baik, dan mempengaruhi sikap atau perilaku pembaca. Pendekatan creative writing secara signifikan meningkatkan aspek ini melalui penyampaian pesan yang lebih bermakna, terhubung secara emosional, dan berkesan bagi audiens.